Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi, surah ayat 1 sampai 15. Dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا
Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idza syatata haula'i qaumun اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan tilawah surah Al-Kahfi Allah lindungi kita dari fitnah Masih Dajjal. Waalaikumsalam. Monggo yang baru datang ke depan masih kosong, agar kita dinaungi oleh sayap-sayapnya para malaikat. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, malam Jumat yang cerah ini kita masih dikasih nikmat kumpul bareng di Majelis Ilmu SDM Sekuat Dakwah Magetan, kajian rutin setiap malam Jumat ya di Aula Widanar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Salawat serta salam tetap curahkan kepada gurunda tauladan kita sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertuju pula kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan ya sampai berlanjut kepada kita yang lagi berkumpul di majelis malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi malam Jumat itu sangat spesial ya. Maka kita manfaatkan daripada kita duduk-duduk tanpa ada kejelasan ya, tanpa ada hal yang bermanfaat, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka malam Jumat itu kata Rasulullah ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari. Jadi kalau malamnya dipakai mengaji, taklim, insya Allah itu berkahnya itu double. Sudah ngaji suratul Kahfi sunnah, kemudian untuk untuk kajian juga akan semakin berkah ya. Maka
Allah akan berjanji di dalam Al-Quran, Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, yaitu yang dipilih orang-orang yang berilmu beberapa derajat, ya. Kemudian juga Nabi juga mengatakan siapa yang berjalan di jalan untuk mencari ilmu, maka Allah gampangkan jalannya menuju surga. Nah, amin ya rabbal alamin. Karena ilmu itu layak, ya, seperti lampu, kayak lampu. Kata Imam Syafi'i, ya, barang siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang ingin akhirat maka juga dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia sukses, akhiratnya juga sukses, maka juga dengan ilmu. Kata Imam Al-Ghazali juga mengatakan ilmu tanpa amal itu majnun, kata. Apa majnun itu? Iya, gila. Dan amal tanpa ilmu itu juga sia-sia. Jadi kita kumpul malam ini bukan cuma dengerin, tapi niatnya biar bisa diamalkan. Ya betul? Baik, ya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini temanya adalah ayat-ayat inspiratif, ya. Ini kita pilih beberapa ayat-ayat yang untuk memberikan motivasi bagi kita, ya. Motivasi bagi kita semuanya yang hadir, terutama saya pribadi, ya. Kita pilih beberapa ayat, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, ya. Yang pertama, ya, Allah berfirman di dalam surah, di dalam An-Nas, surat Juz Amma itu, ya, fa inna ma'al usri yusra. Itu surat apa? Sampai diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya. Maka fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Inna, sesungguhnya lagi, ma'al usri yusra, ditekankan lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ini satu ayat yang inspiratif sekali, ya. Kata Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan dalam tafsirnya, jadi ayat ini diulang sampai 2 kali, bukan cuma buat penegasan, tapi kasih memberikan kabar gembira bagi kita yang ingin mentadaburi ayat ini. Satu kesulitan itu dikepung dua kemudahan, ya. Satu kesulitan dikepung 2 kemudahan. Jadi kalau kita lagi kena satu kesulitan, maka Allah sudah menyiapkan berapa? 2 kemudahan. Ibaratnya dikeroyok, tapi yang ngeroyok kita itu justru rezeki dan jalan keluar. Tidak ada kita itu putus asa, ya kan? Dolarnya naik, ya mbok ben, ya kan? Ya. Lah kan kita ini yang disa-disa orang bisa itu, ya, jualan bakulan ya orang nganggo. Yuk, kata sapa kae? Pak Prabowo. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i pernah bilang, bersabarlah dengan sabar yang baik. Kata Imam Syafi'i, maka kelapangan itu pasti akan semakin dekat. Dan barang siapa yang terus mengetuk pintu, pasti akan dibukakan untuknya, ya. Pasti akan dibukakan. Jadi jangan baru diketuk sekali terus ngambek pulang karena belum dibuka. Tadi sudah ngetuk keras apa banter, yang penting ya ngetuk. Urusan banter ora banter itu ya wis ikhtiar. Nah, akhirnya ngambek nesu. Yang penting ketuk terus, doa terus, nggak usah kita ini putus asa, ya. Ada kisah namanya Umar bin Khattab dan orang pesimis.
Nah, suatu hari Umar bin Khattab ini ketemu dengan seorang laki-laki yang mukanya itu dilipat-lipat, ditekuk-tekuk sampai 14 tekukan. Ya, kehilangan kayak habis kehilangan harta yang sangat banyak, sangat berharga. Nah, Umar bertanya, kenapa kau ini wajahmu kok ditekuk, ora enak ya dipandang itu ya. Dia menjawab apa? Aku bangkrut, aku pailit ya Umar. Ya Amirul Mukminin, tolonglah aku ini, daganganku ini rugi total. Ya, duite dagangane habis, duite ora kumpul. Nah, apa namanya itu? Tanjung. Oh ya, Tanjung Gimbul. Umar ini hanya tersenyum saja, tersenyum. Bilang apa Umar? Kamu itu rugi dagangan, tapi jangan sampai rugi akhirat karena putus asa. Tahukah kamu, aku pernah lari dari rumah karena takut sama ayahku. Umar cerita itu, curhat malahan. Ya, ngumpet di balik batu. Sekarang aku jadi khalifah, bayangkan. Amirul Mukminin. Kalau Allah bisa angkat anak yang ngumpet di balik batu jadi pemimpin, apalagi cuma daganganmu yang hilang, kata Umar begitu. Nah, laki-laki itu tertawa, ya, tertawa. Nah, ini penting. Kadang obat putus asa itu ketawa, ya. Yang penting jangan tegang-tegang. Umar ngajarin apa? Masalah boleh berat, tapi wajah jangan ikut beratnya, dilipat-lipatnya, senyum dulu baru solusi akan datang, ya kan? Solusi akan datang. Jadi pelajaran dari kisah ini apa? Jangan membiarkan satu masalah bikin kita lupa 1000 nikmat yang lainnya. Ya, nikmat-nikmat yang lainnya dilupakan hanya karena satu masalah. Kata Imam Ibnu Qayyim, putus asa itu dosa besar. Karena dia itu ada apa? Suudzon kepada Allah. Ya, Allah itu enggak adil, Allah itu enggak punya hati. Wah, begitu suudzon pikirannya. Yang lainnya ya enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enggak pernah dilempengkan rezekinya. Akhirnya apa? Timbullah suudzon. Nah, itu ya. Kemudian ingatlah, innama usri yusra, diulang sampai 2 kali. Kenapa? Satu kesulitan Allah akan memberikan 2 kemudahan. Ya, ini ya. Kemudian ayat selanjutnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya, mu'minin. Surat apa itu? Ada yang tahu surat apa itu ya? Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, jangan merasa tahzan. Apa tahzan? Sedih. Wa antumul a'launa, dan kamu paling tinggi derajatnya. In kuntum, jika kamu itu orang-orang yang beriman. Kita ini beriman tidak? Beriman. Ayat ini turun waktu sahabat lagi sedih sekali. Kenapa kok sedih? Ayat ini turun kondisi lagi sedih sahabat-sahabat itu karena habis kalah perang Uhud. Maksudnya kalah itu ya bukan kalah total, tapi hampir-hampir kalah. Banyak para sahabat itu syahid, banyak yang luka, banyak yang meninggal. Ya, manusiawi kalau sedih. Karena apa? Dulu bersama-sama jihad, di samping saya makan berbareng, ribat bareng. Kok ini banyak yang meninggal? Ya itu sedih, wajar. Tapi Allah langsung suntik semangatnya para sahabat itu. Hai kalian orang beriman, kepala tegak kalian, tetap tinggi di sisiku. Disuntik dengan semangat. Ya, wala tahinu wala tahzanu, itu dikasih apa namanya, kabar gembira. Jangan kamu merasa lemah, jangan bersedih. Mereka orang-orang kafir pun juga akan mengalami kekalahan, ya, sama.
derajat kita kalau mereka kalah mati masuk neraka. Kalau orang beriman kayak kalian, sahabat-sahabatku berjuang iqamatuddin, mati masuk surga. Jadi ayat ini turun waktu sahabat lagi sedih, ya habis kalah perang Uhud tadi, ya. Nah, ada namanya sahabat namanya Nuaiman. Sahabat siapa namanya? Nuaiman radhiyallahu an. Dia ini tukang jahil. Sering apa namanya? Jahilin. Jahilin itu apa jahilin? Usil lah. Kalau antum di sini yang sering usil siapa? Oh, Pak Cahyono, enggak, Pak Cahyono orangnya wanteng ya. Pokoknya kalau pas lagi taklim gini, enek sing jiwit gitu, jahil itu ya. Jahil. Enek sing lagi apa istirahat, lagi tidur di foto, nah itu rada jahil sidik gitu. Enek sing muangan gini lagi, muangan gini toh di foto sing paling jelek ya. Di zaman sahabat itu namanya Nuaiman, itu juga sahabat yes, jahil. Tapi apa? Dielu-elu oleh Rasulullah. Kalau sahabat Nuaiman ini enggak hadir, itu pasti dicari oleh Rasulullah. Mana Nuaiman? Sing sering membikin apa? Rasulullah kok ketawa itu sampai giginya itu kelihatan, ya kan? Nah, suatu hari dia itu jual temennya, dijual sendiri ke pasar, ya. Dia jual temennya sendiri ke pasar, bilang ke pedagang, ini budakku. Wah, ini budakku, bilang ke ya, cuma cacatnya suka bilang apa? Saya orang merdeka. Cacatnya bilang suka apa? Ya, orang merdeka kalau ditanya. Nah, pedagang percaya. Ya, pedagang percaya, temennya hampir dijual beneran, itu betul, dijual hampir beneran. Maka Rasulullah SAW itu mendengar itu, beliau ketawa sambil kelihatan gigi gerahannya. Namanya usil ya, orang tenanan, dijual ya. Kenapa cerita ini penting? Karena Nuaiman itu ngajarin apa? Hidup itu jangan terlalu apa? Tegang. Bahkan di masa perang, sahabat masih bisa bercanda. Di masa perang loh ya, sahabat itu masih bisa bercanda, sahabat masih bisa ya namanya tadi ya makan bareng-bareng sambil guyon-guyon. Nah, iman itu enggak bikin kita jadi kaku kayak apa namanya benda-benda keras ya, kering. Jadi iman itu bikin hati kita itu lapang ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga memberikan resep kalau lagi futur, ya imannya ngedrop, karena iman itu al-yazidu wayang kusu, iman kadang naik kadang turun. Maka Imam Al-Ghazali memberikan resep 3M, ya 3M. M pertama apa? Muhasabah, ya muhasabah. Muhasabah itu apa? Ya suruh ngecek, mungkin kita jauh dari Allah, ya kan, jauh dari teman soleh, dari lingkungan baik, ya sendirian, wah sendirian, jauh pokoknya, nggak pernah bergaul dengan orang-orang soleh, pasti itu akan ngedrop itu imannya. Kenapa? Pak Burhan itu ngoyo dari Parang sampai sini karena pengen imannya naik, kan begitu, ya kan? Yang kedua, M yang kedua apa? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Lawan rasa malas, ya lawan rasa malas. Mujahadah, ya giat walau cuma wudhu dan sholat 2 rakaat tetap istiqomah, ya. Yang ketiga muraqabah. Apa muraqabah itu? Yakin Allah itu lagi ngeliatin kita. Muraqabah selalu kita diawasi oleh Allah. Kalau kita tahu lagi di CCTV Allah, masa ya mau males-malesan, ya kan? Masa kita mau berbuat dosa? Karena apa? CCTV Allah itu lebih tajam, lebih jernih, lebih paten hasilnya daripada CCTV di dunia, ya kan? CCTV di dunia mungkin hanya kadang-kadang kita pas lagi naik sepeda motor ada apa namanya kamera, kamera itu kan? Itu kan kadang-kadang nggak semuanya
dipendelengi semuanya. Namanya manusia, ada capeknya, pasti diacak. Pas ya rezekinya ya, pas lagi ini kena nggak punya rabas terobosan lampu merah diterobos lagi kena apes, ya kan begitu. Jadi kalau hari ini kamu kita itu ngerasa capek, ingat kesulitan itu kayak terowongan. Kesulitan itu kayak apa? Terowongan. Enggak mungkin terowongan itu enggak ada ujungnya, terus jalan saja. Nanti ketemu ada cahaya. Ternyata ada cahaya di sana. Ya, maka jangan sampai kita ini putus asa. Kemudian kita melanjutkan ya ayat selanjutnya. Tadi yang pertama surat Al-Insyirah ayat 5 sampai berapa? 6. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian kita lanjutkan. Ada lagi kisah ya, saya masih ingat. Ya, kisahnya juga Nuaiman ya, Nuaiman. Ini kisah lucu ya. Nuaiman ini adalah menjual madu palsu. Ya, menjual madu palsu. Cirinya madu palsu sama madu asli itu apa? Kalau asli bikin marah, Mosok ibu-ibu gitu, iya bu ya? Enggak. Nah, Nuaiman ini sahabat yang hobinya tadi ngerjain orang, ya. Tapi Rasulullah SAW sayang banget sama dia, sayang banget. Suatu hari dia lihat pedagang madu orang Badui, orang Arab Badui itu ya. Dia lihat pedagang madu datang ke Madinah. Akhirnya apa? Nuaiman, namanya orang sering ngerjain orang, bilang, wahai Rasulullah, ada apa Nuaiman? Orang ini bawa madu buatmu. Orang ini bawa madu buatmu. Ya, Rasulullah SAW tersenyum, Rasulullah itu. Pas mau dibayar, ya Nuaimannya kabur. Pedagang nagih kepada Rasulullah, habisnya berapa? Dihitung gini-gini. Rasulullah akhirnya bayar sendiri sambil ketawa. Terus nanya, Nuaiman, mana tadi Nuaiman tadi? Nah, pas ketemu Rasulullah enggak marah, cuma bilang, kenapa kamu lakukan ini wahai Nuaiman? Ya, Nuaiman cuma bilang polos saja, ya Rasulullah, aku suka kalau engkau tuh makan madu, tapi aku enggak punya uang buat beliin jenengan, kan begitu. Jadi aku suruh dia bawa ke sini biar engkau yang bayar. Padahal apa? Ingin melarisi ya madunya orang itu tadi. Maka Rasulullah sampai ketawa sambil kelihatan gigi gerahamnya. Jadi hikmahnya apa? Hikmah cerita itu Rasulullah itu manusia paling sabar, humoris, enggak, kalau dipancing macam itu enggak pernah marah. Kenapa? Agama ini enggak kaku ya, enggak kaku. Nah, yang kedua, Nuaiman ngajarin husnudzon. Husnudzonnya apa? Dia pengen Rasulullah senang, walau caranya agak ngaco. Enggak ada namanya perintah disuruh ke sini. Walau caranya tadi Allah lihat niatnya saja. Nah, yang ketiga, kalau hidup kita ini tegang terus, kapan akan ketawa ya? Maka sahabat saja bercanda, masa kita mau kaku-kakuan terus, kan tidaknya. Maka kemudian ada kisah juga, kisah Umar, seorang khalifah. Waktu jadi khalifah, Umar bin Khattab ini sering belusukan, keluar malam. Belusukan itu enggak siang-siang bolong, tidak membawa kameramen, tidak membawa tukang wartawan, tidak, tapi malam belusukan ya. Bawa pengawal tidak, enggak pernah dia membawa pengawal. Nah, dia mendengar ada ibu masak. Akhirnya lihat ibu masak, ternyata dia masak batu buat apa? Buat ngademin anaknya yang nangis, karena nangisnya
kelaparan. Biar ya nak, ini Mbak Ibu baru masak, nanti tunggu sebentar lagi 30 menit akan mateng. Ternyata enggak mateng-mateng, yang dimasak batu. Umar langsung nangis. Umar bin Khattab itu langsung nangis, lari ke Baitul Mal. Lari ke Baitul Mal. Bukan FKM ya, Baitul Mal dulu kan ada Baitul Mal. Ya, akhirnya apa? Dia ngambil gandum, memikul sendiri. Itu khalifah loh, Amirul Mukminin. Ya kan? Amirul Mukminin. Bukan ya hanya janji-janji saja. Nanti kalau sudah belusukan, keterowongan, difoto, selesai. Enggak ada solusinya. Enggak begitu. Umar itu langsung melihat keluh kesahnya rakyatnya. Ya, akhirnya dia lari ke Baitul Mal, ya cari gandum, dia pikul sendiri, ya kemudian dikasihkan sendiri. Ya, pembantunya bilang, biar saya yang pikul ya Amirul Mukminin, jenengan kan khalifah, enggak patut nanti kalau ketahuan rakyatmu, enggak usah, saya sendiri yang akan melakukannya. Ya, apa kamu mau pikulkan dosaku nanti di akhirat, melihat rakyatku sedang kelaparan. Nah, ini ya. Pemimpin boleh perutnya lapar, tapi rakyatnya jangan sekarang ya kebalik. Rakyatnya lapar, pemimpinnya perutnya ya. Ini tamparan buat kita semua. Kalau jadi atasan ya, anak buah jangan dizalimin. Kalau jadi orang tua, anak jangan dibiarin. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian surat ayat inspiratif yang selanjutnya, surat Ali Imran ayat 139. Tadi sudah saya bacakan ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Surat Ali Imran ayat 139 ya. Kemudian ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Surat Al-Baqarah ayatnya 216. Jadi ini ayat ini kaitannya dengan kisah Nabi Musa dan Nabi siapa? Nabi Musa dan Khidir. Ya, Khidir. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan. Ya, ada beberapa khilaf dari para ulama. Nah, Nabi Musa ini enggak sabar lihat Khidir ya membolongin apa? Perahu, ya kan? Membolongi perahu. Ya, membunuhi anak kecil. Ya, protes terus. Ternyata semua itu ada hikmahnya. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, jangan membenci musibah yang menimpamu. Bisa jadi kamu enggak suka, tapi disitulah Allah simpan hadiahnya. Nah, ini jadi ketika berlayar ada yang ingin membolongin perahu, maka kita harus dengan cara bil hikmah. Ya, bagaimana mengajak berpikir kalau kamu bolong nanti kita akan tenggelam semuanya, bukan hanya saya tapi kamu juga akan tenggelam, kita nggak akan sampai kepada tujuan. Ya, maka inilah harus ada nahkoda, ada yang di dalamnya ada yang memberikan nasihat, ada yang memberikan ya beberapa divisi-divisi yang betul-betul perahu itu akan terus berjalan. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mempunyai satu resep 4 obat hati ya. 4 obat hati. Yang pertama, baca Al-Quran dengan tadabur tadi ya, dengan tadabur, jangan kejar khatamnya saja, tapi satu ayat dipahami lebih baik daripada satu juz tapi ngebut ya, enggak ya, makhrajnya salah semua ya, kemudian enggak paham. Itu lebih mending satu ayat kemudian difahami artinya
ya, kemudian diamalkan, itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Maka inilah sebagai obat hati. Yang kedua apa? Perut, ya, perut kosong, ya. Karena apa? Kekenyangan itu bikin males ibadah, bikin ngantuk dan sebagainya. Tidak ada wadah yang lebih buruk dari perut yang dipenuhi, ya. Yang ketiga apa? Qiyamul lail. Ini adalah seperti halnya cas-casan ruhani. Kata Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in, kalau kamu enggak bisa tahajud dan enggak bisa puasa sunnah, ketahuilah kamu sedang terbelenggu kepada dosa-dosamu yang kamu perbuat, ya. Kenapa orang ini susah ketika mau bangun malam qiyamul lail, susah untuk puasa sunnah, berat rasanya. Kenapa? Karena ada satu dosa yang diistiqomahi, ya, terbelenggu dengan dosa. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, 4 obat hati, duduk dengan orang solehnya. Itu dikenal dengan apa? Tombok ati, ya. Tombok ati itu ono piro? Ono 5. Duduk dengan orang soleh, ya. Teman itu magnet. Kalau temannya tukang ngeluh, kita ikut ngeluh. Kalau temannya tukang ngerasan-rasan, kita juga ikut rasan-rasan. Kalau temannya tukang ngaji, ketularan semangat ngaji. Ya, itulah, maka ad-dinu khaliluhu. Lihatlah agama itu dari temannya, siapa yang ditemenin. Ya, enggak usah ngorek-ngorek kamu, ya, yang lihat yang mudah saja. Ini temannya siapa? Dilihat. Oh, ya, temannya kayak gini, ya wajar kalau kamu kayak gitu. Kan begitu, ya. Ad-dinu khaliluhu, ya. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah, maka ketika ayat ini turun, kita bisa merenung. Kalau hari ini mungkin kita ini di bawah, ya, karena memang kehidupan itu bagaikan roda berputar, enggak ada roda yang di bawah terus, ya, kecuali, ya, roda yang tidak pernah, ya, dipakai, ya, tidak pernah dipakai. Nah, kemudian kita lanjutkan. Surat Al-Baqarah, ayat-ayat inspiratif, ayat Baqarah 186, ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini apa? Dekat. Fa inni qarib. Qarib itu dekat, ya. Dekat. Kata Imam Ibnul Al-Jauzi bilang, doa itu ada 3 jawaban, ya. Doa itu ada 3 jawaban. Yang pertama dikabulkan langsung, itu alhamdulillah. Kalau yang kedua ditunda. Kenapa ditunda? Karena Allah mau kasih yang lebih baik, lebih bagus, atau waktu yang pas, ya, waktu sesuai kebutuhan kita. Kalau hari ini kok doa kita kok belum dikabulkan, karena memang belum waktunya, ya kan? Atau mungkin yang lebih bagus lagi, ya, atau yang, ya Allah, berikanlah saya ini sepeda motor, ya, Honda tahun 2026, ya Allah, kan gitu, ya. Belum pas, karena Honda yang dengan sebutkan belum dibuat, ya kan, belum pas, ya kan. Tunggu pasnya nanti tahun 2026, bulannya bulan sekian, kan begitu. Ya Allah, berikan jodoh yang cantik, kaya raya, solehah, ya, keturunan yang baik-baik, ya. Kenapa kok belum dikasih? Karena waktunya belum pas, ya.
Karena bisa jadi yang doa tadi belum sunat misalnya begitu. Lah kan waktunya belum pas. Ya. Ya. Yang ketiga itu diganti. Nah, dikabulkan langsung, alhamdulillah. Pernah nggak antum doa langsung dikabulkan? Hah? Pernah? Yang kedua, pernah nggak antum doa ditunda? Oh, sering malahnya. Dulu ceritanya Pak Burhan umroh itu ditunda di apa langsung? Oh, langsung, masya Allah ya, luar biasa. Itu pengakuan yang betul-betul bukan hoax ya itu. Yang ketiga, pernah nggak antum doa tapi diganti, mintanya Fortuner diganti Pajero, pernah nggak? Pernah. Dikasih pahala atau dijauhkan dari musibah, mintanya ini minta rumah, tapi malah dikasih pahala atau dijauhkan dari musibah. Terkadang kita ini nggak terasa, ya mintanya ini rumah di dekat dengan ikhwan yang dekat masjid, ternyata ya waktu kita minta itu rumahnya beserta masjid terkena banjir bandang. Kita itu dikasih keselamatan, dijauhkan dari musibah. Terkadang kita nggak ngerasa itu, ya. Kita nggak ngerasa. Jadi ya maksudnya harus kita betul-betul ya betul-betul apa muhasabahi. Terkadang doa itu sudah dikasih tapi kita nggak terasa, ya. Kita nggak terasa. Nah, kalau kita ini pesan GoFood jam 12 siang, ya, tapi driver baru nyampe jam 1 misalnya. Ya, kita ngamuk ke driver padahal dia lagi kehujanan atau macet di pinggir. Ya, Allah lebih tahu jalan terbaik buat nganterin doa kita. Ya, mungkin kadang kadang kalau ya dikabulkan sekarang kamu belum siap nerimanya. Kenapa? Hujannya deras, ya kan? Pagernya rumah dengan rumah, pintunya sangat jauh, kamu nggak berani keluar dan sebagainya. Nah gitu ya. Seperti kisah Suhaib Ar-Rumi itu pernah doa minta kaya. Suhaib Ar-Rumi itu pernah dia minta kaya. Ya Allah, mohonkan saya menjadi orang yang kaya raya, mati masuk surga, tua ya muda poya-poya, Allah kasih kaya. Akhirnya apa? Suhaib Ar-Rumi itu Allah akhirnya mengasih kekayaan yang luar biasa. Kemudian terus dia hijrah, hartanya disita oleh Quraisy, hartanya tadi disita oleh Quraisy. Dia bilang, ambil semua hartaku asal aku bisa hijrah kepada ikut bersama Rasulullah kemana? Ke Madinah. Sampai di Madinah Rasulullah SAW sambut, untung besar daganganmu wahai Suhaib. Loh ya Rasulullah, saya minta kaya dikasih, tapi setelah saya hijrah malah apa? Disita oleh orang Quraisy. Ini gimana ya Rasulullah? Loh, kamu nggak ngerasa toh? Kamu diselamatkan agamamu bersama aku di Madinah. Akhirnya Suhaib ini apa? Merenung, ya kan? Nah ini kadang-kadang kita nggak sadar. Aslinya doa kita sudah diijabah, kadang kita nggak ngerasa. Nah, hikmahnya apa? Suhaib ini rugi di dunia, tapi untung di akhirat, diselamatkan agamanya. Jadi jangan ukur terkabulnya doa itu dari rekening, ya, dari dekatnya kita kepada siapa. Kalau kepada Allah, ya, semakin Allah kasih harta, kita semakin dekat sama Allah. Tapi kalau kita kasih harta, kemudian kita malah menjauh kepada Allah, itu malah akan ruginya. Jadi ikhwanu fillah rahimakumullah. Jadi susahlah, pasti ada gampang ya. Surat tadi apa? Al-Insyirah ya, ayat 5 sampai 6. Satu kesulitan dikeroyok berapa tadi?
dua kemudahan. Kemudian yang kedua, jangan minder. Quran surat Al-Imran ayat 139, kamu tinggi kalau imanmu juga ikut tinggi. Kemudian yang ketiga, benci bisa jadi cinta, ya kan? Al-Baqarah ayat 216. Takdir Allah enggak pernah zong, ya. Takdir Allah itu tidak pernah zong. Kemudian yang keempat, ketawa itu sunnah, ya kan? Tabasumuka li akhika sodakoh, ya. Ketawa, bercanda, senyum itu sunnah. Kata Nabi, ya Rasulullah itu sama Nuaiman itu sering bercanda, ya kan? Hidup itu jangan sepaneng, ya tahu sepaneng, ya kan? Yang kelima, doa pasti didengar. Cuma kurirnya Allah lebih pintar milih jalur tercepat dan teraman, ya, jalur teraman. Jadi ikhwanu fillah rahimakumullah, jangan sampai kita itu berhenti untuk berdoa, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul itu adalah pokoknya ibadah, ya. Terakhir, ikhwanu fillah rahimakumullah, ada satu cerita juga. Ada orang Badui, orang Arab Badui, orang desa datang ke Rasulullah, ya. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, ajari aku Islam yang simpel. Ya, orang desa pengen belajar Islam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah langsung. Ya, Masya Allah, ya, kalau kita bersama Rasulullah. Nah, apa jawabnya Rasulullah? Ya, la takhdhab. Ya, la takhdhab. Apa la takhdhab itu? Jangan marah. Dia bilang, itu saja ya Rasulullah. Kok simpel? Loh, tadi kamu bilang ajari aku Islam yang simpel. Maka saya katakan la takhdhab, jangan marah. Itu saja. Iya. Ulangi terus dalam hidupmu, jangan marah. Nah, akhirnya apa? Orang Baduy itu pulang. Di jalan ketemu kaumnya mau perang, ya, suku ini sama suku ini mau perang. Udah satu pegang pedang, satu pegang tombak, ya. Ingat pesan Rasulullah tadi apa? La takhdhab, jangan marah. Akhirnya pedangnya diturunin, damai. Ya, dia balik ke Rasulullah. Benar katamu ya Rasulullah. Satu kata itu menyelamatkan nyawaku. La takhdhab, jangan marah. Karena marah itu nisful majnun, setengah dari orang gila, ya kan? Marah itu bisa jadi nanti akan apapun dalam kehidupan kita akan menjadi sasaran, ya. Jadi malam ini kita membawa pulang satu kata, ya, lawannya marah berarti apa? Sabar, ya, tempel di jidat kita, di HP, di dompet. Apalagi kalau dompet itu waktu-waktu tanggal tua, tanggal muda masih aman, ya. Loh, kok podo ae. Ya. Ya, jadi inilah, ya, mudah-mudahan sabar itu tidak ada batasnya, seperti halnya ganjaran tidak ada batasnya pula. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada mungkin yang mau bertanya barangkali? Enggak ada? Pak Iksan, biasanya Pak Iksan enggak ada. Bu Iksan ada? Kalau tidak ada, baik kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.